celakalah Umar apabila ada satu keledai jatuh gara-gara satu batu akibat ada jalan yang rusak, celakalah Umar. Saking segitunya takutnya beliau. Ini pemimpin yang adil, ini pemimpin yang amanah. Nggak kayak tadi, saya lihat jalan dari sana kemari penerangannya nggak ada, jalannya rusak, pemerintahnya kemana? Makanya ini pemerintah yang hadir di sini yang saya hormati, RT, RW, lurah, camat, tolong sampaikan sama bupati, sampaikan sama gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereaction video dari Habib Bahar bin Smith pas pada saat pengajian haul Kiai Haji Uji Sanusi yang ke-17. Selain berceramah, Habib Bahar mengkritik keras kepada pemerintah dari yang paling bawah hingga pemerintah provinsi. Bagaimana kritikan Habib Bahar tersebut? Mari kita saksikan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Nabi Muhammad. Al-Imam Ali Zainal Abidin pernah beliau menangis. Ketika beliau menangis, sahabatnya berkata, "Ya Imam, ma hadzal baka?" Tangisan apa ini? Kenapa kau menangis wahai Imam? Anta min ahlil baitir Rasul, engkau adalah keluarganya Rasulullah, engkau cucunya Rasulullah. Apa yang masih kau khawatirkan? Dalam Al-Quran Allah berkata, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Allah hendak mengeluarkan dalam diri kalian, wahai ahlul bait, kotoran-kotoran kalian dan membersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya, mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Wa anta min ahlil baitir Rasul, engkau ini bagian dari ahlul bait. Kenapa kau masih menangis? Apa yang kau khawatirkan? Apa yang kau gelisahkan? Apa yang kau risaukan? Apa jawab beliau? Wailak, celakalah kamu berkata seperti itu. Innallaha khalaqal jannah liman atahu walau kana abidan habasyian wa khalaqallahu nar liman asa'ahu walau kana malikan qurasyian. Sesungguhnya Allah menciptakan sorga bagi hamba-hamba yang taat kepadanya sekalipun dari golongan budak-budak Habasyah, dan Allah menciptakan neraka bagi siapapun yang bermaksiat dan berbuat dosa kepadanya sekalipun dari golongan pembesar-pembesar Quraisy. Imam Ali Zainal Abidin pernah sholat. Ketika beliau sholat, rumahnya angus kebakaran, bapak-bapak, ibu-ibu. Rumahnya angus kebakar. Beliau tetap dalam posisi sholat. Ketika selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditanya, "Ya Imam, apakah kau tidak merasakan panas kobaran api yang begitu besar ketika rumahmu terbakar?" Apa jawab beliau? "Tidak, aku tidak merasakan apa-apa." Karena apa? Karena ketika aku sholat, aku sedang membayangkan begitu panasnya api neraka sehingga aku tidak merasakan panasnya api dunia. Itu para ulama. Ulama takut kepada Allah. Para nabi, para rasul takut kepada Allah. Mereka di dunia bukan tempat untuk santai-santai, bukan. Kita pagi, siang, sore, malam dalam keadaan lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikir orang-orang yang lupa, orang-orang yang lalai hanya orang yang ada di kota-kota. Bahkan kita yang berada di desa-desa pun kita makin hari semakin lalai. Habib Bahar menukil cerita dari Imam Ali Zainal Abidin yang rumahnya terbakar oleh kobaran api, tetapi beliau tetap khusyuk untuk melaksanakan ibadah sholat. Karena Imam Ali Zainal Abidin lagi membayangkan betapa panasnya api neraka sehingga aku tidak merasakan panasnya api dunia. Ini adalah ciri-ciri para ulama yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, pernahkah kedua mata kalian menangis takut kepada Allah? Pernahkah kalian seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an? Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkata, "Celakalah Umar
apabila ada seekor keledai yang jatuh akibat apa? Akibat jalan yang rusak. Celakalah Umar apabila ada satu keledai jatuh gara-gara satu batu akibat ada jalan yang rusak. Celakalah Umar. Saking segitunya takutnya beliau. Ini pemimpin yang adil, ini pemimpin yang amanah. Nggak kayak tadi, saya lihat jalan dari sana kemari penerangannya nggak ada, jalannya rusak, pemerintahnya kemana? Makanya ini pemerintah yang hadir di sini yang saya hormati, RT, RW, lurah, camat, tolong sampaikan sama bupati, sampaikan sama gubernur, bilang masyarakat Lebak juga bagian daripada rakyat Indonesia, jangan dianaktirikan. Kamu lurah, kamu kepala desa, engkau camat, engkau bupati, engkau dibayar sama rakyat, digaji sama rakyat, keringat rakyat, darah rakyat. Kalian harus melayani rakyat, bukan malah membuat rakyat sengsara dan menderita. Saya tanya, jalan itu nggak dibenerin, nggak dikasih lampu udah berapa lama? Berapa lama? Maka saya sampaikan, mana camat hadir nggak camat? Mana camat? Nggak ada. Ya, sampaikan ini, mau lurah mau RT, sampaikan camat. Kemarin saya pergi acara di NTT. Ketika saya acara di NTT di Pulau Komodo, saya lihat ada sekolah negeri itu dibangun pakai bambu. Itu pun iuran orang kampung, 1 kakak 20.000. Padahal sekolahnya sekolah negeri. Oh, ngomel-ngomel saya depan situ. Akhirnya apa? 1 bulan kemudian langsung dibangun tuh sekolah. Pokoknya ini nggak ada urusan. Jalanan arah setiap kampung-kampung harus dibenerin. Saya sampaikan, kalau camat, lurah membiarkan jalan akses masuk masyarakat masih bolong-bolong, kasihan bagaimana nanti orang-orang yang pergi malam, nggak ada lampu, mereka kecelakaan, anak istri mereka nunggu di rumah. Betul? Betul? Saya tanya, kalau ada yang seperti itu yang sengsara siapa? Rakyat apa bukan? Rakyat apa bukan? Yang menderita rakyat apa bukan? Saya tanya, mereka RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, wali kota, menteri, presiden, mereka pelayan rakyat bukan? Pelayan rakyat bukan? Makan dari mana? Uang rakyat. Makan dari mana? Gaji rakyat. Kalian harusnya melayani rakyat. Saya bilang, kalau sampai beberapa bulan lagi, ya, itu jalan nggak dibangun, saya sampaikan kepada kalian, mau camat kayak mau lurah, ya iblis saja saya makan, mau camat lagi, mau lurah lagi. Saya sampaikan, ini semua semata-mata demi rakyat, demi masyarakat. Saya bilang, kalau dalam 1 bulan itu jalanan nggak dibangun, nggak dikasih penerangan, sama-sama kita datang, kita geruduk kantor camatnya, saudara-saudara. Allahu Akbar. Baru geruduk kantor camat. Saya demi bangsa, demi rakyat di penjara, udah berkali-kali di penjara, saudara-saudara. Berusaha dibunuh berkali-kali, diancam, dihina, dicaci, dimaki, diborgol tangan, borgol perut, borgol kaki, nggak ada masalah, enteng kecil, apalagi ini camat. Kenapa? Ketidakadilan harus dilawan, ketidakadilan harus, jangan dibiarkan, jangan. Makanya kalian ini para pemuda-pemudi harus dari kecil tanamkan dalam hati kalian hubbul waton, kecintaan kepada tanah air, kecintaan kepada masyarakat, kecintaan kepada rakyat. Jangan nafsi-nafsi. Kalian lihat penderitaan rakyat, lihat penderitaan yang rakyat yang susah. Kalian anak-anak muda adalah generasi ke depan. Kalian syubbanul yawm rijalul ghad. Pemimpin pemuda-pemuda sekarang adalah pemimpin-pemimpin di masa depan. Kalau anak-anak mudanya peduli dari sekarang, peduli kepada rakyat, peduli masyarakat, peduli keadaan kampungnya, peduli keadaan desanya, maka kalian harus berani untuk apa? Untuk menegakkan keadilan. Kalau nggak sampai lingkup ini, lingkup desa saja dulu, lingkup RT, lingkup RW, lingkup kelurahan, lingkup desa, lingkup camat. Tegakkan keadilan. Nyawa jiwa kalian harus untuk rakyat. Saudara-saudara, saya di penjara berkali-kali, sampai diborgol perut, borgol tangan, borgol kaki, baru keluar 1 hari udah masuk lagi penjara.
Baru keluar belum nyampe sebulan masuk lagi, keluar belum nyampe ini masuk lagi, keluar masuk. Waktu saya habis di penjara terpisah dengan anak istri. Kenapa? Karena saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita. Saya sampaikan kebenaran demi rakyat, demi masyarakat. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat Banten siap tegakkan keadilan, siap sampaikan kebenaran. Allahu Akbar. Camat-camat aing teu mau tahu. Lamun 1 bulan jalan teu sia bikin. Nah, di sini beliau menukil dari sahabat Nabi yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang menjadi khalifah begitu takutnya ketika ada seekor keledai yang jatuh akibat jalan yang rusak. Saking takutnya beliau ketika menjadi seorang pemimpin. Inilah tanda-tanda pemimpin yang adil dan amanah. Dan Habib Bahar menyinggung soal masalah jalan yang rusak dan lampu penerangan tidak ada. Ini kata beliau, pemerintahnya kemana? Habis ya. Betul. Emang jalan dibangun buat saya? Enggak kan? Buat masyarakat bukan? Dikasih penerangan buat siapa? Karena pasti ada dana turun dari pusat. Masa semuanya kau makan? Apa untuk kembaliin apa untuk ngembaliin modal waktu dulu lagi nyalon? Hah? Udahlah, nggak usah munafikan. Makanya kalau mengundang saya ceramah mending jangan kalau masih setengah-setengah. Betul. Betul. Makanya saya nggak mau tahu lurah, camat sampaikan ini. Itu jalanan bangun untuk warga, untuk masyarakat. Kasihan masyarakat. Udah susah, jangan lagi dibikin tambah susah. Masyarakat ini, rakyat ini udah susah. Betul? Jangan lagi dibikin tambah susah. Kalian enak, kalian tidur, AC apa semua. Lihat rakyat, lihat masyarakat. Mereka kelaparan. Suami-suami mereka pergi pagi, kehujanan, kepanasan, cari nafkah untuk anak istri mereka. Apa? Karena mereka mau memberi makan uang halal buat anak dan istri mereka. Habib Bahar kasih nasihat kepada pemerintah setempat untuk lebih memperhatikan fasilitas masyarakat baik di jalan atau apapun. Kasihan rakyat yang lagi bekerja memberi nafkah jangan ditambah susah oleh fasilitas yang tidak layak. Mungkin ini untuk semua daerah di Indonesia yang jalannya rusak segera untuk diperbaiki supaya perekonomian masyarakat tidak terganggu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.